Saya Renat Stompul. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan IT di Indonesia beserta perubahan Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama pada penyelenggaraan pemilu. Kehadiran Undang-Undang ITE tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dimasukkan sebagai payung hukum utama ruang digital. Namun, penerapan undang-undang ini justru menghadirkan problem baru. Banyak pihak menilai Undang-Undang ITE multitafsir, bahkan represif, karena seringkali digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah regulasi ini benar-benar mendukung demokrasi digital atau justru menjadi penghambatnya. Kemudian selanjutnya adalah isu yuridis utama. Ada dua isu pokok yang mencatat. Pertama, kekosongan hukum. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat Undang-Undang ITE tidak selalu mampu menyesuaikan diri, sehingga banyak situasi baru yang belum diatur jelas. Akibatnya, muncul ruang abu-abu yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, masalah pasal karet. Beberapa istilah dalam Undang-Undang ITE tidak memiliki definisi yang jelas. Kondisi ini memberi ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum. Hasilnya, pasal-pasal tersebut berpotensi digunakan untuk tujuan politis, misalnya membungkam kritik yang seharusnya sah dalam negara demokratis. Kemudian selanjutnya adalah konflik norma dengan prinsip demokrasi. Konflik muncul ketika Undang-Undang ITE berhadapan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM. Misalnya pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sering dipakai untuk menjerat kritik publik, padahal kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Situasi ini menimbulkan ketidakselarasan. Di satu sisi, hukum menjamin kebebasan berbicara, tapi di sisi lain, hukum juga digunakan untuk membatasi kebebasan tersebut. Inilah tantangan besar dalam praktik demokrasi digital kita. Selanjutnya adalah pasal-pasal bermasalah Undang-Undang Nomor 1 2024. Perubahan kedua Undang-Undang ITE masih meninggalkan pasal yang problematis. Pasal 27 ayat 1 sampai 4 kerap dipakai untuk mempidanakan warga sipil. Pasal 28 ayat 1 sampai 2 sering dijadikan alasan untuk membatasi kritik dengan tujuan menyebarkan berita bohong. Pasal 27A menjerat pernyataan yang dianggap menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Sedangkan pasal 27B membatasi distribusi informasi yang mengandung ancaman. Namun definisinya masih bisa ditafsirkan secara luas. Pasal-pasal inilah yang sering disebut sebagai pasal multitafsir atau pasal karet. Selanjutnya adalah reformasi dan rekomendasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu langkah reformasi yang komprehensif. Pertama, pemerintah harus merevisi pasal-pasal multitafsir seperti pasal 27A dan 27B agar tidak lagi disalahgunakan. Kedua, masyarakat perlu ditingkatkan literasi digitalnya supaya lebih paham tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan ruang cyber. Ketiga, Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain seperti Jerman, Kanada, dan Norwegia yang berhasil menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan penegakan hukum di ruang digital. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.